Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Suprahman S. Nomor mahasiswa 2020-22054. Saat ini saya sedang menjalankan mengikuti kuliah S1 Keperawatan di Stigba Jambi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran anatomi dan fisiologi, yaitu tentang sistem pencernaan. Ya, kita mulai saja. Pada sistem pencernaan manusia itu terbagi dari bagian-bagian, di mana dalam setiap bagian dalam sistem pencernaan manusia terjadi gerakan yang penting untuk meneruskan makanan dari satu bagian ke bagian lainnya. Berikut ini adalah bagian lengkap dari sistem pencernaan manusia yang terdiri dari: pertama, mulut, yaitu sebagai proses pengunyahan; kedua, tenggorokan atau faring; dan kerongkongan atau esofagus, itu sebagai gerakan peristaltik. Ketiga, yaitu ada lambung. Otot atas lambung relaksasi agar makanan bisa masuk. Otot bawah lambung mencampur makanan dengan zat pencernaan. Terus ada usus halus dan usus besar. Ini dua-duanya untuk gerakan peristaltik. Baik, kita uraikan satu persatu. Sistem pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut, di mana bagian-bagian mulut terdiri dari gingiva, uvula, tonsil, bukal mukosa, floor of mouth, tang atau lidah, retom vertigon, soft palate langit-langit, hard palate, gigi, dan bibir. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan, atau disebut juga dengan pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi yaitu memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Ya. Kita lanjutkan dari nomor 2, yaitu tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Faring atau tenggorokan terdiri dari 3, yaitu hasofaring, orofaring, dan hipofaring. Sedangkan kerongkongan atau esofagus itu terletak di antara hipofaring dan trakea. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglottis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kita tidak tersedak oleh makanan. Pada dini kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Baik, kita lanjutkan dengan lambung, di mana bagian-bagian lambung terdiri dari dekat esofagus, fundus, rugas, bodinya, antrum, duodenum of small intestine, pituitary sphincter, dan kardiak atau lower esophagus sphincter. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik, di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting, yaitu bagian atas kardia, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton atau proteosa. 2. Renin, enzim untuk menggumpalkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin. 3. Itu asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri. Pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya yaitu lipase gastrik, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Ya, kita lanjutkan yaitu yang keempat, yaitu usus halus. Di mana usus halus ini terdapat
bagian-bagiannya terdiri dari duodenum, jejunum, ileum. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari, di mana ini merupakan bagian usus setelah lambung, letaknya itu setelah lambung. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang diekskresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, disakarase, dan lipase. Yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjol-jonjol usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam, empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum atau usus kosong akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristatik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian yang lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia yaitu usus besar. Ya, kita bahas selanjutnya tentang usus besar. Di mana bagian-bagian usus besar itu terdiri dari transverse colon, left flexure, descending colon, colon descending, dan colon segmen astrum dan colon ascending. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian cecum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolom ini juga terdapat penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, ataupun infeksi. Beberapa ragam gejala yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, sensasi terbakar di bagian dada, sembelit, diare, sampai muntah. Umumnya penyakit seperti MAH, diare, dan konstipasi dapat dihindari dengan mengkonsumsi makanan yang tepat. Banyak juga obat-obatan yang bisa membantu meredakan gejala gangguan tersebut. Ada juga penyakit lain seperti reflux asam lambung, esofagitis, dan penyakit Crohn yang bisa menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Demikianlah penjelasan saya tentang sistem pencernaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.